Hmm. Oke, asal tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi efektivitas transportasi barang berbasis teknologi dalam logistik perkotaan. Mungkin bisa di slide. Sebelum berlanjut ke sesi materi, di sini saya Raditya Alvitoba dengan NIM akhir 070. Kenalkan, saya Rizky Agustian Nugraha dengan 3 digit NIM berakhir 031. Saya Intan Agrianti dengan 3 digit NIM terakhir 025. Saya Zikra Maula Fatihah dengan NIM terakhir 063. Saya Riana Nika Purbaya dengan NIM akhir 004. Oke, latar belakang. Pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan e-commerce telah menciptakan tantangan dalam transportasi logistik. Sistem konvensional saat ini menghadapi beberapa masalah kritis, seperti kemacetan, rute yang tidak optimal, dan manajemen armada yang kurang efektif. Perkembangan teknologi menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Teknologi digital seperti aplikasi berbasis digital, sistem pelacakan GPS, dan kendaraan otonom memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pengiriman barang. Keunggulan teknologi ini mencakup pengurangan biaya operasional, optimalisasi rute perjalanan, dan minimalisasi dampak lingkungan, khususnya emisi karbon. Penelitian ini bertujuan menyelidiki sejauh mana teknologi dapat diterapkan untuk mengembangkan sistem logistik perkotaan yang lebih efisien dan mengatasi tantangan transportasi barang di wilayah perkotaan. Selanjutnya ada Mungkin bisa. tujuan. Satu, menganalisis dampak penggunaan teknologi dalam transportasi barang perkotaan. Dua, mengetahui seberapa efektif penggunaan transportasi barang yang berbasis teknologi. Tiga, mengetahui tantangan dalam mengimplementasikan teknologi dalam angkutan barang perkotaan. Bisa di next. Metodologi. Metodologi yang kita gunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk menilai efektivitas penerapan teknologi dalam sistem transportasi barang perkotaan, khususnya dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dampak lingkungan, serta tantangan implementasinya. Selanjutnya, Selanjutnya ada analisis dampak penggunaan teknologi dalam transportasi barang perkotaan. Nah, penggunaan teknologi dalam transportasi barang ini dalam perkotaan telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, serta memberikan dampak yang luas terhadap efisiensi, keberlanjutan, serta keselamatan. Berikut merupakan aspek utama dari dampak tersebut. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi operasional. Nah, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara transportasi barang beroperasi. Sistem manajemen logistik modern memungkinkan perusahaan untuk melacak pengiriman secara real time yang meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pengiriman. Dengan memanfaatkan data besar, perusahaan dapat menganalisis pola lalu lintas dan memprediksi waktu pengiriman sehingga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu pengurangan dampak lingkungan. Salah satu dampak positif dari penggunaan teknologi dalam transportasi barang adalah pengurangan emisi gas rumah kaca. Kendaraan listrik dan hibrida semakin banyak digunakan untuk mengangkut barang, yang membantu menurunkan polusi udara di kota-kota besar. Selain itu, penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses pengiriman seperti penggunaan bahan bahan alternatif dan optimasi rute dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya yaitu peningkatan keamanan dan perlindungan barang
dan perlindungan barang. Teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan keamanan selama proses pengiriman. Dengan sistem pelacakan yang canggih, perusahaan dapat memantau kondisi barang dan lokasi kendaraan secara real time, sehingga mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan. Penggunaan sensor dan perangkat IoT pada kendaraan memungkinkan deteksi dini terhadap masalah teknis yang dapat membahayakan keselamatan pengiriman. Selanjutnya yaitu tantangan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas. Meskipun teknologi membawa banyak manfaat, tantangan itu tetap ada. Seperti misal kemacetan lalu lintas di kota-kota besar seringkali menghambat efisiensi transportasi barang. Keterbatasan infrastruktur yang tidak memadai untuk mendukung peningkatan jumlah kendaraan juga menjadi masalah yang harus diatasi oleh pemerintah dan pelaku industri. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur transportasi yang lebih baik dan sistem manajemen lalu lintas yang pintar dapat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi. Selanjutnya itu perubahan paradigma dalam mobilitas perkotaan. Penggunaan aplikasi berbagi tumpangan dan layanan pengantaran berbasis teknologi telah mengubah pandangan mobilitas perkotaan. Dengan adanya platform seperti ini, pengguna memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih moda transportasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam distribusi barang. Ini juga mendorong pergeseran dari kepemilikan kendaraan pribadi menuju model berbagi yang lebih efisien. Nah, secara keseluruhan tadi, penggunaan teknologi dalam transportasi perkotaan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi operasional, keberlanjutan lingkungan, dan keamanan pengiriman. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada efektivitas transportasi barang berbasis teknologi. Yang pertama itu ada pengelolaan armada dan rute optimal, di mana perusahaan itu dapat memantau pengiriman barang secara real time, kemudian juga dapat mengurangi waktu tempuh dan meningkatkan kapasitas pemuatan barang dengan platform digital dan perangkat IoT. Contohnya itu menggabungkan pengiriman dari beberapa pengirim melalui strategi konsolidasi barang, sehingga dapat mengurangi jumlah perjalanan yang kosong, kemudian juga dapat menghemat uang dan mengurangi karbon dioksida. Nah, ada juga AI, dia itu bisa dapat menganalisis data besar untuk memberikan jadwal dan rute terbaik. Kemudian yang kedua itu efisiensi dan keberlanjutan lingkungan, di mana adopsi teknologi mobil seperti truk listrik atau kendaraan otonom lainnya dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan lingkungan. Teknologi otonom memungkinkan pengiriman yang lebih aman dan hemat tenaga kerja. Kemudian, truk listrik juga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang ketiga itu ada transparansi dan kepuasan pelanggan, di mana transparansi dan kepuasan pelanggan ini dibantu oleh teknologi digital seperti sistem pelacakan yang canggih memungkinkan pelanggan untuk melihat status pengiriman secara langsung sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan. Kemudian juga teknologi komunikasi berbasis cloud juga memungkinkan pengirim, penyedia jasa logistik, serta penerima barang dapat bekerja sama lebih baik, sehingga dapat mengurangi keterlambatan dan kesalahan. Kemudian yang keempat itu peningkatan skala operasional, di mana kemampuan teknologi untuk meluas ke pasar juga merupakan keuntungan. Teknologi juga dapat membantu bisnis meningkatkan skala operasionalnya dengan kemampuan menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan proses pengiriman dapat lebih efisien. Terakhir itu ekosistem logistis terintegrasi, di mana transformasi digital dalam transportasi barang memungkinkan penggabungan dengan sistem manajemen tambahan seperti layanan pelanggan dan inventaris yang menghasilkan ekosistem logistik yang lebih terintegrasi dan responsif. Selanjutnya, ada tantangan dalam pengimplementasian teknologi. Nah, penerapan teknologi dalam transportasi barang perkotaan memberikan banyak keuntungan, tetapi juga tetapi juga menghadapi banyak
tantangan yang perlu diatasi agar teknologi dapat berfungsi secara efektif. Nah, ini berikut ada beberapa tantangan utama yang dihadapi. Yang pertama itu keterbatasan infrastruktur. Nah, infrastruktur transportasi yang tidak memadai seperti jalan yang rusak, pelabuhan yang kurang efisien, dan jaringan kereta api yang terbatas itu menjadi salah satu kehambatan utama dalam penerapan teknologi. Keterbatasan ini dapat memperlambat proses pengiriman dan juga meningkatkan biaya logistik. Yang kedua itu kemacetan lalu lintas. Kemacetan di kota-kota besar seringkali mengganggu efisiensi transportasi barang. Meskipun teknologi seperti sistem manajemen lalu lintas dan pemantauan rute yang dapat membantu, kemacetan tetap menjadi masalah signifikan yang perlu solusi jangka panjang, seperti pengembangan sistem transportasi publik dan perencanaan kota yang lebih baik. Yang ketiga yaitu biaya penerapan teknologi. Nah, untuk adopsi teknologi canggih seringkali memerlukan investasi awal yang cukup besar. Banyak perusahaan yang mungkin kesulitan untuk membiayai sistem manajemen logistik baru atau perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini bisa menjadi penghalang bagi perusahaan kecil dan menengah untuk bersaing. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada angkutan jalan. Transportasi barang di banyak daerah masih sangat bergantung pada angkutan jalan. Ketergantungan ini dapat mengurangi fleksibilitas dan meningkatkan biaya operasional, terutama saat menghadapi tantangan seperti kemacetan atau cuaca buruk. Selanjutnya yaitu ada keamanan data dan sistem. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam logistik, masalah keamanan data juga muncul. Ancaman cyber dapat merusak sistem manajemen logistik dan menyebabkan kebocoran informasi penting. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi data mereka. Selanjutnya yaitu ada perubahan regulasi dan kebijakan. Nah, regulasi yang terus berubah terkait dengan transportasi dan logistik dapat menjadi tantangan bagi perusahaan dalam menerapkan teknologi baru. Ketidakpastian mengenai kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi keputusan investasi dalam teknologi. Selanjutnya itu keterampilan sumber daya manusia. Penerapan teknologi baru seringkali memerlukan keterampilan khusus yang tidak selalu tersedia di pasar tenaga kerja saat ini. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi penting untuk memastikan bahwa karyawan dapat menggunakan teknologi secara efektif. Lanjut. Setelah rekan-rekan saya memaparkan berbagai poin penting dalam pembahasan sebelumnya, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan saran dari materi yang telah dijelaskan. Penggunaan teknologi dalam transportasi barang perkotaan telah terbukti meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan keamanan pengiriman non-operasional. Namun, tantangan seperti kemacetan lalu lintas, keterbatasan infrastruktur, dan biaya penerapan teknologi tetap menjadi hambatan yang signifikan. Selanjutnya, saran penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen logistik berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memungkinkan perusahaan untuk melacak pengiriman secara real-time, mengoptimalkan rute, dan mengurangi biaya operasional. Namun, tantangan seperti kemacetan lalu lintas, keterbatasan infrastruktur, dan biaya penerapan teknologi tetap menjadi hambatan yang signifikan. Oke, mungkin sudah selesai pemaparan materi dari kelompok kami. Mungkin di sini saya akan membuat sesi diskusi. Mungkin bagi teman-teman yang kurang paham, boleh menanyakan materi tentang materi apa pertanyaan apa materi yang kalian tidak pahami. Jika ingin bertanya, boleh disertakan NIM dan namanya ya. Oke, baik, saya izin bertanya, Oke, silakan Saudara Fitro. bagaimana teknologi ini dapat diimplementasikan secara efektif di kota-kota dengan infrastruktur yang terbatas dan tingkat kemacetan yang tinggi? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin di sini pertanyaannya kita tampung dulu ya sampai satu pertanyaan lagi mungkin. Oke, Apakah ada yang ingin saya bertanya juga lagi? mau, saya juga mau bertanya. Oke, silakan Rizka. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 005. Saya izin bertanya ya, buat kelompok 4, pertanyaan saya itu bagaimana teknologi dapat membantu mengurangi emisi karbon dan polusi udara di perkotaan. Terima kasih. Oke, emisi karbon. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Rizka. Mungkin apakah teman-teman sudah ada yang bisa menjawab dari pertanyaan dari teman-teman kita? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Mas Fitro.
Materi yang sudah dijelaskan mengakui tentang infrastruktur dan kemacetan lalu lintas sebagai hambatan signifikan dalam implementasi teknologi. Solusinya yaitu mungkin pertama ada pengembangan infrastruktur yang mendukung. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan tol, jalur khusus kendaraan logistik, dan sistem transportasi umum yang terintegrasi dapat membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi pengiriman. Yang kedua ada penerapan solusi teknologi yang adaptif. Teknologi seperti sistem manajemen lalu lintas cerdas, aplikasi navigasi yang mengoptimalkan rute berdasarkan kondisi lalu lintas real time, dan kendaraan otonom dapat membantu mengatasi tantangan kemacetan. Yang ketiga ada kerjasama antar stakeholder. Pemerintah, pelaku bisnis logistik, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang komprehensif seperti program insentif untuk penggunaan kendaraan ramah lingkungan, pengembangan sistem logistik terintegrasi, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya mendukung sistem transportasi yang efisien. Sekian dari jawaban saya. Baik, terima kasih atas jawabannya sudah menjawab. Terima kasih Mas Fitro. Ya, di sini Sama-sama. saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Tadi pertanyaannya, bagaimana sih teknologi dapat berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan polusi udara ya? Nah, untuk jawabannya yaitu yang pertama, salah dalam peningkatan efisiensi rute. Nah, sistem pelacakan GPS dan aplikasi navigasi dapat mengoptimalkan rute pengiriman, yang dapat mengurangi jarak tempuh dan konsumsi bahan bakar. Selanjutnya itu penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Teknologi yang mendukung penggunaan kendaraan listrik, kendaraan berbahan bakar alternatif, dan kendaraan otonom yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu pengelolaan armada yang terpusat. Nah, sistem manajemen armada berbasis teknologi memungkinkan pemantauan dan optimalisasi penggunaan kendaraan, sehingga dapat mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi dan emisi yang dihasilkan. Apakah jawabannya terjawab, Rizka? Sudah terjawab, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, usai sudah pemaparan materi dan sesi diskusi dari kelompok kami, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.